Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malatifatu Zahra. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dari keterangan para ulama. Ketika kita mau berwudu, maka dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim karena memang disunahkan oleh Nabi. Kemudian sunnah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membasuh pergelangan tangan. Dari tangan sampai pergelangan kita basuh sebanyak 3 kali sambil membaca Allahumma fadiyadaya mimma asika kulliha. Nah, setelah itu kita lanjutkan sunnah berikutnya, yaitu berkumur-kumur yang kemudian dilanjutkan memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara kita memasukkan airnya ke mulut sebanyak 3 kali, lalu ke hidung 3 kali. Itu sunnah di awal ketika kita melakukan wudu. Sambil membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa ketika berkumur-kumur. Dan ketika memasukkan air ke dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Nah, berikutnya adalah kita melakukan rukunnya, yang kita awali dengan niat. Kita disunahkan untuk melafalkan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Dan tapi yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh wajah, barengkan dengan niat yang ada di dalam hati. Saya niat berwudu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dan batas wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Sedangkan lebarnya adalah dari mulai telinga sampai telinga. Dan yang dianjurkan membasuhnya dari atas ke bawah. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk meratakan semua yang ada di bagian wajah. Wajib kita basahi semua. Jadi mulai dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah harus basah. Kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri juga harus basah. Lalu membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Itu ketika membacanya ketika selesai membaca niat wudu. Nah, setelah itu berikutnya adalah membasuh tangan. Dianjurkan kita awali dengan tangan kanan, kemudian sampai siku, kemudian kita ratakan, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan yang kiri kita lakukan dari tangan sampai ke siku, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Semua yang ada di tangan, baik itu berupa daging tambahan ataupun rambut yang ada, itu wajib basah semua. Sambil membaca, ketika membasuh tangan kanan, baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Setelah itu baru kemudian kita mengusap kepala. Cara mengusap kepala dalam mazhab Imam Syafi'i bisa kita lakukan sebagian dari kepala. Misalnya di ubun-ubun boleh, atau di bagian manapun juga boleh. Tapi biasanya saya mengusap kepala di ujung ini, rambut. Yang utama yaitu mengusap seluruh kepala semuanya. Dan ini sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu sambil membaca doa Allahumma harim syari wa basyari alanar. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sunnah berikutnya, yaitu mengusap telinga. Mengusap telinga itu adalah dengan cara kita tangan kita
setelah basah, maka masukkan telunjuk kita ke bagian dalam telinga. Dan kemudian kita bersihkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga. Lalu kita lanjutkan ke bagian belakang dengan ibu jari. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa telinga kita basah sambil membaca Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qaula fayattabi'unal ahsanah. Lalu kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Dan membasuh kaki ini kita awali dari kaki, kemudian sampai mata kaki. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kita basuh sampai sempurna. Yang kanan 3 kali, kemudian juga yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita basuh 3 kali, ada kesunahan untuk menyela-nyelai dari jari-jari kaki kita, yaitu caranya dengan menggunakan kelingking jari kita yang sebelah kiri. Menggunakan kelingking jari tangan kita yang sebelah kiri. Nah, kita awali dari bagian bawah kaki yang paling kanan, bagian kelingking. Kemudian lanjut seperti ini, lanjut. Nah, kemudian ke yang sini, terus sampai ke kelingking kaki sebelah kiri. Nah, kemudian sambil membaca Allahumma sabbit qadamaya ala surati yawma tusabbitu fi aqdama ibadika sholihin. Lalu ketika membasuh kaki yang sebelah kiri, baca Allahumma la tazillu qadamaya ala surati finnari yawma tazillu fi aqdamu munafiqina wal musyrikin. Nah, kemudian setelah itu kita berwudu. Mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kedua kaki, maka ada kesunahan yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Nah, berdoanya adalah dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian tangan diangkat ke atas, lalu kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian setelah itu disunahkan baca sholawat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap orang yang akan melaksanakan suatu ibadah sholat, masyarakat harus suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Salah satu cara bersuci yang telah disyariatkan dalam agama adalah berwudu. Selama ini kita menganggap bahwa wudu merupakan ibadah ritual saja, padahal dari kesehatan setiap gerakan wudu mempunyai manfaat bagi kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait manfaat berwudu dari segi kesehatan. Manfaat berwudu secara umum, bersuci merupakan salah satu metode menjaga kestabilan tersebut, khususnya kelembaban kulit. Kalau kulit sering kering, akan sangat berbahaya bagi kesehatan kulit, terutama mudah terinfeksi kuman. Dengan bersuci berarti terjadinya proses peremajaan dan pencucian kulit, laput lendir, dan juga lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar. Kulit, rongga mulut, hidung, telinga. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan tempat berkembangnya banyak kuman. Nah, lalu selanjutnya keutamaan berkumur-kumur. Berkumur-kumur berarti membersihkan rongga mulut dari penularan penyakit. Sisa makanan sering mengendap atau tersangkut di antara sela gigi yang jika tidak dibersihkan dengan berkumur-kumur atau menggosok gigi, akhirnya akan menjadi mediasi pertumbuhan kuman. Nah, dengan berkumur-kumur secara benar dan dilakukan 5 kali sehari, berarti tanpa kita sadari dapat mencegah dari penyebaran kuman dan penyakit yang masuk ke dalam mulut. Nah, setelah
Selanjutnya, manfaat istinsyak atau menghirup air dengan lubang hidung. Melalui rongga hidung sampai ke tenggorokan bagian hidung, fungsinya untuk mensucikan selaput lendir hidung yang tercemar oleh udara kotor dan juga kuman. Selain ini, kita ketahui selaput dan lendir hidung merupakan basis pertahanan pertama pernapasan. Nah, dengan istinsyak, Mudah-mudahan kuman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat dicegah. Nah, selanjutnya manfaat membasuh wajah dan kedua telapak tangan. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku memiliki manfaat yang sangat besar dalam menghilangkan debu dan mikroba. Lebih dari membasuh hidung, membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku juga dapat menghilangkan keringat dan permukaan kulit, dan juga membersihkan kulit dari lemak yang dipartisi oleh kelenjar kulit. Dan ini biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri. Begitu pula dengan membersihkan telinga sampai pencucian kaki beserta telapak kaki yang tak kalah pentingnya untuk mencegah berbagai infeksi cacing yang masih menjadi masalah terbesar di negara kita. Nah, selanjutnya membasuh kedua telapak kaki dengan memijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman. Karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh orang yang berwudu, seakan-akan memijat seluruh tubuhnya satu persatu, padahal ia hanya membasuh kedua telapak kakinya dengan air dan memijatnya dengan baik. Ini merupakan salah satu rahasia timbulnya perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh seorang muslim ketika setelah berwudu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.